so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick, bitches on my line, and you know. Shalom teman-teman, selamat pagi dimanapun berada. Nah teman-teman, kami adalah mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pak semester 2. Nah di sini teman-teman, kami akan membahas tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dan adapun yang menjadi topik kami adalah permasalahan pokok-pokok pendidikan di Indonesia. Sebelum kami bahas ini, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ranto Tawarat bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yandra Jadika Silaban. Perkenalkan, nama saya Bella Priskela Berustepu. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Selamat mendengarkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama, A. Pengertian permasalahan pendidikan. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Nah, di sini terdapat jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, kuantitas pendidikan. Yang ketiga, kualitas pendidikan. Yang keempat, efisiensi pendidikan. Yang kelima, efektivitas pendidikan. Yang keenam, relevansi pendidikan. Dan yang terakhir, tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan. Baiklah teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama kita, yaitu pengertian permasalahan pendidikan. Yaitu semakin besar atau lebar perbedaan yang dicita-citakan dengan yang ternyata ditemui di lapangan, semakin besar rumit atau kompleks permasalahan tersebut. Kita akan masuk dalam pengertiannya, yaitu masalah-masalah yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pendidikan. Masalah pokok pendidikan ini mencakup berbagai hal seperti kualitas pendidikan, efisiensi pendidikan, dan efektivitas pendidikan, dan permasalahan pendidikan tenaga kependidikan di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 7 jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga untuk mendapatkan pendidikan yang selayak-layaknya. Yang kedua, kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan di sekolah. Karena banyak mahasiswa yang terbatas yang diterima di sekolah kita saat ini. Makanya itu adalah kuantitas pendidikan itu adalah masalah murid yang ditampung di sekolah tersebut. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Di mana kualitas pendidikan di Indonesia itu sangat jauh dari kata memuaskan. Hal ini terlihat dari di mana rendahnya hasil nilai ujian nasional siswa dan kurangnya kreatif siswa. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal, di mana meliputi dari jajaran pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Daerah serta juga sekolah. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu, yaitu sebagai objek dari pendidikan, di mana terdapat juga beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan itu. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas sarana fisik siswa, kemudian rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, kemudian yang kelima yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan serta mahalnya biaya pendidikan. Teman-teman, kita akan lanjut kepada bagian permasalahan yang keempat, yaitu efisiensi pendidikan. Di mana efisiensi pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu banyaknya pemborosan dalam pengelolaan dana pendidikan, kemudian tidak efektifnya pengelolaan pendidikan. Kemudian yang ketiga, masih banyak birokrasi yang memperlambat proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan yang dibuat. Oke. Kemudian masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan ini juga terjadi di perguruan tinggi, di mana permasalahan efisiensi pendidikan dapat juga diselesaikan melalui pendekatan pendidikan, seperti berorientasi dengan peserta didik. Berorientasi pada peserta didik berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatian pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, serta potensi dari peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan sumber belajar, di mana pemanfaatan sumber belajar yaitu
Pembelajaran peserta didik hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Contohnya sebagai berikut, yaitu guru mengajar seharusnya 3 kali dalam seminggu, dan ternyata guru tersebut masuk 2 kali dalam seminggu. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu efektivitas pendidikan. Di mana efektivitas pendidikan di Indonesia juga masih menjadi masalah. Di mana ini terlihat dari rendahnya angka kelulusan di Indonesia, kemudian tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswi di Indonesia. Pendidikan dikatakan ideal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya, atau ini disebut sebagai tepat guna. Bila rencana mengajar yang dibuat guru atau silabus yang dibuat oleh dosen sebelumnya dalam mengajar dan materi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Dikatakan sempurna meliputi semua perencanaan persetujuan, baik itu materi atau bahan, dan strategi atau evaluasi. Dikatakan tidak efektif apabila komponen-komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna, kemudian cara mengajar tidak tepat, evaluasi tidak dilakukan sesuai rencana. Masalah efektivitas pendidikan juga berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Artinya, sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Pendidikan merupakan proses yang bersifat biologis, yaitu diarahkan pada tujuan tertentu. Baiklah teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan yang keenam, yakni relevansi pendidikan. Nah, relevansi pendidikan di Indonesia menjadi penting karena pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Namun, masih banyak kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Nah, teman-teman, pendidikan dikatakan relevan atau sesuai ialah apabila sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian atau relevansi tersebut meliputi kuantitas atau jumlah dan kualitas atau mutu dari keluaran ataupun output tersebut. Masalah relevansi ini teman-teman merupakan masalah yang berhubungan dengan kesesuaian antara pemilikan pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan dari suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja. Contoh lainnya seperti adanya kasus perusahaan-perusahaan yang masih harus mengeluarkan dana untuk pendidikan atau pelatihan bagi calon-calon karyawannya. Permasalahan yang ketujuh adalah permasalahan tenaga pendidik. Nah, masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia adalah masalah yang masih perlu diperhatikan karena kurangnya kualitas guru dan tenaga kependidikan serta kurangnya jumlah guru dan tenaga kependidikan yang tersedia menjadi masalah yang serius dan masih perlu diatasi. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan, serta memperbaiki sistem seleksi dan pelatihan untuk memastikan kualitas pendidik yang lebih baik. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik haruslah sesuai dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini pendidik kurang menguasai dari 4 komponen yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik yang kurang baik. Masalah yang ke-8 teman-teman adalah masalah tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini teman-teman biasanya berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan, seperti guru merangkap menjadi tenaga administrasi atau tenaga keperpustakaan. Nah, dari sekian banyak penjelasan yang sudah kami sampaikan teman-teman,
di sini kami mengambil kesimpulan bahwa di Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Nah, beberapa sistem pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan. Di antaranya adalah sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai, sistem pendidikan terbuka, sistem pendidikan beragam, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Selanjutnya, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, teman-teman, pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai bagaimana pengupayaan agar semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, serta pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Sekianlah teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know